karena mereka akan lebih menghujat. Makanya saya tidak berani menghina Yesus. Saya sangat mencintai Yesus. My sweet Jesus adalah orang yang saya percaya mengajarkan kebenaran kebaikan. Bukan orang yang zolim, bukan orang yang pantas dinistakan, bukan orang yang pantas dihinakan. Makanya saya tidak terima ketika ada orang di hadapan saya mengatakan dia terhina, teraniaya gitu loh. Makanya mohon maaf ya, kita berbeda itu. Tapi kalau kalian memang sudah yakin bahwa dia terhina, ternista, ya sudah, itu kan iman kalian. Tapi kalau dalam Islam, karena kami mencintai Yesus, maka kami percaya dia diselamatkan oleh Allah karena dia adalah orang benar. Kurang lebih seperti itu, Bang. Uni, kalau ada orang yang bikin lagu juga tentang Muhammad kayak gitu kira-kira, Uni tersinggung nggak? Tergantung. Kalau misalkannya abang misalnya bikin lagunya misalnya dasar kau penghina Muhammad, gara-gara kau Nabi Muhammad marah, ya saya senang-senang aja. Tapi kalau seandainya Nabi Muhammad, saya tunggu-tunggu. Wahai saudaraku Kristen yang aku cintai, karena kita satu NKRI, kalau memang kalian katakan aku menghujat, coba kata-kata mana yang aku katakan kepada Yesus penghujatan. Tolonglah tunjukkan kepada aku biar aku bisa minta maaf di publik gitu loh. Bagian mana kata-kata itu yang aku menistakan my Lord sweet Jesus, my lovely Jesus? Di manakah itu? Di manakah aku menghinakan Bunda Maria? Ketika aku mengatakan begini, oh sorry, aku tidak mungkin menyembah Tuhan yang tangannya bolong. Sejatinya aku kesal dengan pendeta Manuk Bulu, Yusuf Manuk Bulu, seorang pendeta YouTube. Masa dia bilang, saya bertemu dengan Yesus, tangannya bolong. Saya tidak terima itu. Masa dia mengatakan Yesus tangannya bolong. Makanya saya bilang, saya tidak percaya kalau itu ada pengakuan-pengakuan seperti yang disampaikan oleh siapa namanya, pendeta Manuk Bulu. Jadi justru saya tuh miris dengan orang-orang yang mengaku Kristen tapi sebenarnya mereka menghujat Yesus gitu loh. Penghujatan yang paling nyata terhadap Yesus adalah ketika mereka yakin dosanya ditanggung Yesus tapi mereka berbuat dosa di typing orang gitu loh. Jadi kan kurang ajar sekali itu, mau menyalibkan Yesus kedua kali. Makanya saya kesel itu. Padahal dalam imannya dia tahu Yesus mengajarkan kasihilah musuh. Tapi dia menghujat di bawah. Apa karena dia tahu kalau dosanya ditebus Yesus? Nah, jadi makanya saya marah itu. Karena saya adalah seorang yang mencintai Yesus, Bang Adriawan. Kurang lebih begitu, Bang. Salam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat 27, Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kitab Injil Yohanes ini sengaja dituliskan bahwa Yesus telah tahu bahwa setelah ia pergi, terangkat atau kembali ke surga, akan banyak umat manusia yang tidak percaya bahwa ia disalibkan. Itulah sebabnya dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 ini dituliskan agar kita bisa percaya meskipun kita pada masa itu tidak ikut menyaksikan kejadian ataupun peristiwa itu. Seperti halnya Thomas yang tidak percaya bahwa dia bangkit dari kematian, demikian juga kita pada saat ini banyak yang tidak percaya bahwa Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian. Yesus mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu termasuk kepada kita pada zaman ini. Meskipun kita tidak lihat, kita tidak menyaksikan secara langsung kejadian di waktu itu,
di saat dia disalibkan dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Tapi bila kita bisa beriman dan percaya kepada kitab suci ini, kita adalah orang yang berbahagia dan kita adalah orang-orang yang ikut diselamatkan oleh Sang Juru Selamat dunia itu. Jadi Yesus mengatakan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Karena memang pada saat Yesus disalibkan, tangannya benar-benar dipaku, lambungnya benar-benar ditusuk. Itulah sebabnya dia menyuruh Thomas untuk menaruh jarinya, untuk mencucukkan jarinya ke dalam tangan Yesus dan mengulurkan tangannya dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus, supaya Thomas tahu bahwa itu benar-benar Yesus yang disalibkan itu, yang tangannya telah terpaku dan lambungnya telah tertusuk, namun dia bangkit untuk hidup kekal selamanya, agar setiap manusia yang telah mati bisa beriman bahwa ada kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat dunia itu. Demikian halnya seperti Uniripa saat ini, yang masih meragukan bahwa Yesus itu disalib, dianiaya, demi untuk menggantikan manusia berdosa. Yesus berharap, Yesus ingin supaya Uniripa bisa beriman melalui kitab suci ini, melalui kitab Injil ini, agar Uniripa juga bisa selamat. Karena Yesus sangat mengasihi dan mencintai Uniripa. Jadi bila Uniripa benar-benar mencintai Yesus, percayalah dan berimanlah kepada kitab suci ini. Karena hanya melalui kitab suci inilah kita bisa beriman kepada Tuhan. Manusia bisa salah bicara, bisa salah ngomong, tapi kitab suci kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Alkitab telah menyaksikan itu. Memang Tuhan tidak mungkin teraniaya, karena Dia Maha Kudus, Maha Benar. Dan Dia adalah Roh. Itulah sebabnya Dia harus membentuk dari Roh dan firman-Nya untuk terlahir sebagai manusia kudus, agar bisa menggantikan hukuman manusia berdosa yang percaya dan beriman kepadanya, yang mencari dan merindukan wajahnya, supaya bisa menjadi selamat. Dia disalibkan, dia dihina, bukan karena dia memang hina, bukan karena dia memang bersalah, tapi karena dia mau menggantikan umatnya yang bersalah, yang sudah seharusnya dihukum dengan kematian kekal karena telah berdosa. Karena upah dosa adalah maut, yaitu kematian yang kekal. Dan manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Karena semua manusia telah berdosa. Jadi saat ini juga, seperti halnya dulu mengatakan kepada Thomas muridnya yang ragu akan kebangkitan Yesus, saat ini juga Yesus mengatakan kepada Uniripa yang ragu akan kematian, akan penyaliban, dan akan kebangkitan Yesus dari kematian. Saat ini juga Yesus mengatakan,
Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan semoga Unripa juga bisa menjawab seperti Thomas, yang adalah murid Yesus itu sendiri. Ya Tuhanku dan Allahku. Sehingga Yesus akan menjawab, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan Unripa juga menjadi orang yang berbahagia karena menjadi ikut selamat oleh karena beriman dan percaya kepada firman Tuhan ini. Dengan demikian, Tuhan tidak akan menyembunyikan diri terhadap Unripa. Dan dia tidak mendengar Unripa lagi, melainkan dia akan menyatakan wajahnya dan mendengarkan semua permohonan Unripa. Sesuai dengan kitab Yesaya 59 ayat 2 ini, Tuhan menyembunyikan diri terhadap manusia karena segala dosanya, yaitu termasuk meragukan bahwa Tuhan itu telah datang dari surga sebagai Sang Juru Selamat dunia untuk menyelamatkan semua orang yang mau beriman dan percaya kepadanya, bahwa dia telah turun dari surga menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Hanya dosa yang belum terampuni, yang belum terselamatkan, yang belum menerima keselamatan dari Sang Juru Selamat dunialah yang akan meragukan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan itu adalah dosa. Dan itu semua karena dosa yang menutupi, yang menyelubungi hati kita, sehingga kita tidak bisa menerima dan memahaminya. Bahwa Allah benar-benar telah turun dari surga sebagai Sang Juru Selamat dunia. Itulah sebabnya dalam kitab Injil Yohanes, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, supaya melalui Roh Kudus murid-muridnya memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan itu sampai ke seluruh dunia. Yohanes 20 ayat 22-23, biar lebih jelas kita bacakan sekali lagi. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi murid-murid Yesus yang telah diurapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka berkuasa untuk mengampuni dosa dan menentukan bahwa dosa seseorang tetap ada. Karena di dalam mereka ada Roh Allah yang kudus. Roh yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan menetapkan siapa yang tetap berdosa untuk hidup kekal bersama iblis di neraka. Itulah sebabnya dalam kitab Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal
telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kenapa dikatakan supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup? Karena sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita mengenal Allah yang hidup itu, di zaman para nabi, nenek moyang kita beribadah kepada Allah yang mati, yaitu patung-patung berhala buatan tangan mereka sendiri. Patung-patung berhala dari kayu dan batu yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Karena Tuhan memerintahkan demikian, akibat mereka tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan dan melihat wajah Tuhan. Sehingga mereka Tuhan perintahkan untuk beribadah kepada Allah yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, yaitu dari kayu dan batu. Supaya mereka bisa sadar bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Alias buta dan tuli. Dan dalam 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi semua orang yang percaya dengan kematian dan kebangkitan Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya turun dari surga ke dalam dunia, agar semua manusia berdosa bisa bebas dari semua dosanya. Oleh karena Yesus telah menanggung dosanya, menggantikannya untuk disalibkan dan dihukum mati, yang seharusnya ditanggung oleh manusia berdosa itu. Itulah sebabnya Roh Allah menjadi menyatu dalam tubuh kita. Dia berdiam di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, semua murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus yang percaya kepada keselamatan yang diberikannya itu. Sehingga kita menjadi selamat dan dibersihkan dari segala dosa kita, dan kita kembali menyatu dengan Tuhan, dengan roh Tuhan. Roh kita menyatu dengan roh Tuhan. Itulah yang disebut satu tubuh dengan Allah, yaitu tubuh Kristus. Satu tubuh dengan Kristus. Kristus itu artinya juru selamat. Jadi kita bersama-sama dengan Yesus menjadi juru selamat. Tubuh kita dipakai oleh Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih mau percaya dan beriman kepada firman Tuhan. Karena saat ini Yesus yang telah tersalib dan telah bangkit dari kematian itu sudah bertahta di surga, sehingga melalui Roh Kudusnya Ia datang kembali ke dunia menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan semua manusia yang masih mau beriman dan percaya meskipun tidak melihat pada saat itu tentang kematian dan kebangkitannya. Tapi oleh karena iman dan percaya, maka semua manusia akan diselamatkan. Karena Dia telah menjadi satu tubuh dengan murid-muridnya yang selalu setia mengikutinya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih mau diselamatkan. Itulah sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 15 berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah maksudnya berasal dari Allah. Karena Dia adalah roh dan firman Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Jadi kalau roh Allah berada di dalam tubuh kita, kita juga berada di dalam Allah, di dalam roh Allah. Karena Allah itu adalah roh yang tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa. Itulah sebabnya Dia harus menjelma
menggunakan tubuh manusia supaya manusia berdosa bisa melihatnya dan supaya dia menjadi nyata bagi manusia berdosa. Dia benar-benar ada bagi manusia berdosa supaya mereka bisa beriman dan percaya dan menjadi selamat. Dan sesuai Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia bukan firman yang mati seperti yang ada di dalam kitab suci ini, tapi dia benar-benar hidup. Dia bukan kitab, dia bukan kertas, tapi dia sungguh-sungguh hidup. Dia adalah hidup, dia bukan benda mati. Tapi supaya para rasul, para nabi bisa memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan itu, sehingga firman itu dibukukan. Tetapi pada hakikatnya firman itu bukan buku, tetapi dia benar-benar hidup, kekal sampai selamanya. Sesuai Injil Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu maksudnya suara Allah. Jadi suara Allah adalah Allah itu sendiri. Dan sesuai Injil Yohanes 1 ayat 3, firman itu adalah pencipta dan pencipta pasti Allah. Tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu menjadi ada. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12, di bawah kolong langit ini selain dalam nama Yesus tidak ada keselamatan. Karena hanya ada satu Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan sendiri. Selain Tuhan tidak ada yang bisa jadi Juru Selamat. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas." Dari atas maksudnya dari surga. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus bukan dari dunia ini. Semua manusia adalah dari dunia ini. Tapi Yesus berkata bahwa dia bukan dari dunia ini karena dia adalah benar-benar Allah yang turun dari surga menjadi manusia. Dan dalam Injil Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang dimaksud di sini adalah Sang Juru Selamat dunia, yaitu Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Karena kalau kita tidak percaya kepada Sang Juru Selamat dunia itu, kita akan mati dalam dosa karena kita tidak ikut terselamatkan. Dan sesuai Kisah Para Rasul 10 ayat 36, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Dan sesuai kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga, Yesus adalah Tuhan. Salam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.